Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan audit sistem informasi aplikasi manajemen keuangan pengelolaan kas. Kelompok kami terdiri dari Pinkania Amelia, NIM 2019 53102, Dia Ayu Istiqomah 2019 53105, Dila Septian Margareta 2019 53106, dan saya sendiri Luhur Wiki Saputra 2019 53127. Latar belakang permasalahan. Di era saat ini, perkembangan teknologi sangatlah pesat. Hal ini membuat manusia tidak terpisah oleh jarak, ruang, dan waktu. Lalu dengan adanya aktivitas yang semakin bertambah membuat seseorang memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Terkadang hal ini membuat seseorang tidak memikirkan untuk membuat suatu perencanaan keuangan, sehingga membuat pengeluaran setiap bulan selalu lebih besar dari budget yang disediakan. Seiring dengan tingkat mobilitas yang tinggi, beberapa tahun terakhir ini telah muncul berbagai macam perangkat bergerak atau mobile device yang berkembang pesat. Salah satunya adalah smartphone Android. Smartphone Android adalah perangkat seluler dengan sistem operasi Android yang memiliki kemampuan yang tinggi disertai dengan fitur-fitur yang semakin lengkap. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian aktivitas termasuk perencanaan dalam pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang diarahkan pada sumber daya organisasi, manusia, finansial, fisik, dan informasi dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pengertian aplikasi berbasis web. Artinya, aplikasi yang dapat diakses melalui web browser saat tersambung dengan jaringan internet atau intranet. Aplikasi ini juga merupakan software atau perangkat lunak yang menggunakan bahasa pemrograman seperti HTML, JavaScript, CSS, dan bahasa pemrograman lainnya. Dan saat ini banyak perusahaan yang menggunakan aplikasi berbasis web dalam merencanakan program untuk mengelola perusahaan, hingga pengelolaan data, persediaan barang, dan data karyawan. Dalam bidang keuangan, jenis aplikasi ini dapat juga digunakan untuk membuat invoice, jurnal keuangan perusahaan, hingga pengelolaan pajak. Keunggulan lain dari aplikasi berbasis web. 1. Lebih cepat update, yang artinya semua maintenance dan update dapat dilakukan pada server dan bersifat terpusat. Hal ini membuat proses maintenance atau pemeliharaan dapat berjalan dengan lebih cepat. 2. Tanpa perlu instalasi, artinya aplikasi berbasis web tidak membutuhkan instalasi di komputer atau gadget Anda. Instalasi akan dilakukan di server sehingga proses penginstalan dapat berjalan dengan lebih cepat. 3. Fleksibel sistem operasi, artinya pengembangan aplikasi desktop ataupun mobile harus disesuaikan dengan platform dan sistem operasi yang akan digunakan, sehingga aplikasi harus terus diperbarui dengan pembaruan software yang digunakan pada platform. Ada beberapa kasus ketika aplikasi sudah tidak dapat digunakan karena software di gadget penggunaan sudah mencapai titik update maksimal. Penggunaan tentu saja harus mengganti gadget untuk bisa menikmati fitur terbaru dalam aplikasi. 4. Multi-platform, artinya keuntungan lain menggunakan aplikasi web adalah bersifat multi-platform atau dapat digunakan dari semua gadget, mulai dari komputer, tablet, hingga smartphone.
Hal ini tentu saja memudahkan pengguna untuk memiliki akses yang fleksibel sehingga produktivitas pekerjaan tidak terganggu. Di online pajak, Anda juga dapat mengakses aplikasi dimanapun dan kapanpun. Unified Modeling Language (UML). UML Unified Modeling Language merupakan sebuah bahasa yang digunakan untuk fungsionalisasi, perancangan, dan mendokumentasikan sistem piranti lunak. UML pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990-an oleh Grady Bot, Ivar Jacobson, dan James Rombauer. Diagram UML yang digunakan dalam perancangan sistem meliputi 1. Use case diagram, 2. Class diagram, 3. Activity diagram, 4. Sequence diagram. Kebutuhan apa saja yang diperlukan? 1. Kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional adalah analisis atau paparan mengenai fitur-fitur yang akan dimasukkan dalam aplikasi yang akan dibuat. Fitur-fitur tersebut diantaranya adalah: aplikasi dapat melakukan pencatatan pendapatan, pengeluaran, hutang piutang, dana darurat, dan perancangan budget serta penghitungan zakat. Aplikasi dapat menampilkan laporan keuangan berdasarkan detail pendapatan dan detail pengeluaran. Aplikasi dapat menampilkan statistik keuangan berupa chart. Aplikasi dapat melakukan backup. Aplikasi pengutangan transaksi saat terjadi transaksi yang sama dalam suatu waktu. Aplikasi dashboard analisis keuangan yang menampilkan kondisi total keuangan disertai rasio yang menunjukkan kondisi keuangan dalam keadaan baik atau tidak. 2. Kebutuhan non-fungsional. A. Perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan dan implementasi sistem manajemen keuangan pribadi memiliki spesifikasi sebagai berikut. Tabel 1. Perangkat keras pembuatan. Tabel 2. Perangkat keras implementasi. B. Perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan aplikasi adalah sebagai berikut. 1. Sistem operasi, yaitu digunakan dalam pembuatan aplikasi Windows 8 dan Windows 7 Home Premium, 32 bit, 64 bit. Kedua, prototipe. Ketiga, Xlib dalam pembuatan aplikasi menggunakan Integrated Development Environment. Xlib versi 3.7.0. 4. Android Software Development Kit SDK dan laptop. 5. PHP Admin. Tampilan menu login. Tampilan berikut difungsikan untuk administrator yang berhak untuk login dengan memasukkan nama dan password pada tempat yang telah disediakan. Admin yang telah sukses login dapat terekam pada sistem. Setelah sukses untuk melakukan login, pihak administrator mampu mencatat penerimaan kas masuk. Menu dashboard. Jika sudah masuk akan muncul tampilan seperti berikut. Menu dashboard adalah halaman utama WordPress admin. Seperti inilah tampilan dashboard yang memiliki submenu beranda untuk menampilkan status atau informasi umum serta submenu pembaruan sebagai halaman informasi.
Di fitur ini nantinya akan memunculkan tampilan dari total kas yang masuk, total kas keluar, dan total saldo terakhir. Berikut ini adalah implementasi yang dilakukan di emulator Android. Terdapat gambar pemasukan, pengeluaran, piutang, dan hutang. Setelah itu, membuat laporan. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Kami tutup presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.